Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat kepada Mr. Umar Yais selaku dosen pengampu media pembelajaran dan teman-teman kelas 3E. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rianti Safakila, dan di sini saya bersama dengan kelompok saya, yaitu ada Rian Muhammad Sofyan, Nuraini Apriani, dan juga Rizka Aulia Yuliani. Lalu selanjutnya untuk materi yang pertama tentang definisi, posisi, dan fungsi akan dijelaskan oleh Nuraini Apriani. Kepada Nuraini, saya persilakan. Baik, terima kasih Rianti. Di sini saya akan menjelaskan definisi, posisi, dan fungsi dari media pembelajaran. Kata media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar media pembelajaran. Dapat diartikan sebagai proses komunikasi secara umum. Penggunaan media yang pertama memperjelas pesan agar tak terlalu verbal. Yang kedua mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan indera. Yang ketiga menimbulkan gairah belajar. Yang keempat memungkinkan anak untuk mandiri. Yang kelima memberi rangsangan yang sama untuk pengalaman yang sama. Yang keenam, merangsang minat, perhatian, dan pikiran siswa untuk mencapai tujuan belajar. Prestasi belajar siswa di sekolah sering diidentifikasi dengan permasalahan belajar siswa di sekolah. Indikasi seperti ini mungkin terjadi karena kurang menariknya penyajian materi oleh pendidik sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar. Media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa informasi dari sumber guru menuju penerima, yaitu siswa. Secara rinci, fungsi media pembelajaran adalah menyaksikan benda atau peristiwa masa lampau dengan perantara potret, slide, atau video. Mengamati peristiwa atau benda yang suka dikunjungi. Terima kasih. Baik, terima kasih Nuraini. Lalu selanjutnya akan ada materi landasan penggunaan media pembelajaran serta perangkat dan klasifikasinya yang akan dijelaskan oleh Rian Muhammad Sofyan. Kepada Rian, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai landasan penggunaan. Yang pertama, ada landasan filosofis. Landasan filosofis sendiri, dengan penggunaan media, siswa diberi kebebasan menentukan pilihan baik cara belajar maupun alatnya. Dengan demikian, penggunaan teknologi tak berarti dehumanisasi. Lalu selanjutnya ada landasan psikologis. Media dan metode pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa akan mengamati kejadian dan menekankan stimulus yang dapat diamati, apalagi jika objeknya konkret. Lalu selanjutnya ada landasan teknologi. Teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisa masalah. Lalu ada juga landasan empiris. Landasan empiris sendiri ada hubungan terkaitnya penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik siswa, sehingga penggabungan media audio visual akan menjadi lebih efektif. Lalu selanjutnya ada perangkat dan klasifikasi. Yang termasuk dalam perangkat media antara lain material, equipment, hardware, dan software. Material yaitu sesuatu yang dapat dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Lalu ada equipment yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang terdapat dalam material pada audiens. Yang selanjutnya klasifikasi media secara garis besar antara lain media audio dan media visual. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rian Muhammad Sofyan atas pemaparan materinya. Lalu selanjutnya akan ada
materi karakteristik media pembelajaran yang akan dibawakan oleh Rizka Aulia Yuliani. Kepada Rizka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran itu dibagi menjadi dua macam, ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi itu terdapat media grafis, media bentuk papan, dan media cetak. Untuk media grafis, yaitu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik garis dan simbol visual untuk menggambarkan pesan yang akan disampaikan. Lalu yang kedua ada media bentuk papan yang terdiri atas papan tulis, papan tempel, dan papan magnet. Lalu yang ketiga itu media cetak seperti majalah, koran, buku pelajaran, dan lain-lain. Lalu karakteristik media pembelajaran 3 dimensi dibagi menjadi 5 macam, yaitu belajar benda sebenarnya melalui widya wisata, belajar benda sebenarnya melalui spesimen, belajar melalui media tiruan, peta timbul, dan yang terakhir boneka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka atas pemaparan materinya. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan untuk materi pada hari ini, yaitu konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa informasi dan sumber dari guru menuju penerima maupun siswa. Secara rinci, fungsi media dalam pembelajaran adalah menyaksikan benda atau peristiwa masa lampau dengan perantara potret, slide, atau video, mengamati peristiwa atau benda yang susah untuk dikunjungi. Lalu, ada beberapa landasan penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan teknologi, dan yang keempat adalah landasan empiris. Lalu untuk perangkat dan klasifikasi dari media pembelajaran, ada beberapa perangkat yang bisa digunakan, entah itu media audio ataupun media visual. Lalu yang terakhir ada karakteristik dari media pembelajaran. Karakteristik dari media pembelajaran itu dapat dibagi dua menjadi yang pertama yaitu pembelajaran 2 dimensi dan yang kedua pembelajaran 3 dimensi. Baik, terima kasih untuk seluruh pemateri atas pemaparan materinya. Sekian kelompok presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.